Kalau teman-teman mau jadi desain grafis, it's okay. Itu pasti akan ada prosesnya nanti. Lanjut, jadi sebagai perancang, sebagai seorang desainer grafis, itu punya tujuan ya. Jadi tujuannya itu sebagai problem solver, sebagai pemecah masalah yang menghasilkan sesuatu yang unik, solutif, dan informatif. Maksud yang solutif ini itu memberikan solusi atas atas apa yang dipesan oleh orang. Jadi misalnya ada seorang calon klien ingin order sesuatu kepada teman-teman. Nah, itu tadi tugas dari desainer grafis itu memecahkan masalah, memecahkan solusi dari keinginan si klien tadi. Dan informatif tadi ini maksudnya yaitu desain yang kita sampaikan ini tadi dapat mengerti pesannya kepada orang yang dituju. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya seorang desain grafis itu harus membuat suatu karya, menciptakan suatu karya di mana karya yang kita hasilkan itu dapat dimengerti oleh orang-orang, dapat dimengerti. Nah, contohnya seperti dua gambar di bawah ini, dua icon ya lebih tepatnya. Jadi pada sebelah kiri itu ada logo P terus dilarang, kemudian yang di sebelah kanan ini ada sign dari toilet. Nah, teman-teman di sini pasti sebelum kita membahas logo apa ini, pasti teman-teman juga pada tahu ya, logo di samping sebelah kiri yang P ini pasti logo dilarang parkir. Kenapa? Tanpa kita buat di situ teksnya dilarang parkir, pasti teman-teman udah paham secara nggak langsung otak kita merekam bahwa itu adalah logo dilarang parkir. Nah, jadi seorang desainer dari logo dilarang parkir ini hebat ya, karena dia bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan itu kepada kita semua. Jadi kita paham ya, tanpa kita tahu itu tulisan dilarang parkir, maka logo itu memang maknanya dilarang parkir gitu. Bandingkan dengan toilet yang di sebelah kanan, kalau misalnya ada kita misalnya ke restoran atau kafe gitu ya, nanti kan di toilet tuh ada sign seperti ini, akrilik gitu ya kan, untuk toilet pria ataupun toilet wanita. Nah, gunanya itu kan tadi digunakan untuk membedakan mana toilet wanita dan pria. Nah, jadi itu tadi yang seperti yang saya katakan, tujuan dari seorang desain grafis harus solutif ya. Jadi solutif tadi itu memberikan solusi dari apa yang diinginkan dari klien tadi tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ada seorang klien yang butuh membedakan toilet pria dan wanita, jadi desainnya tadi itu desain untuk akrilik gitu. Jadi kita seperti itu tujuannya. Oke, lanjut. Desain grafis ini tergolong skill yang mahal. Kita dituntut untuk menjadi seseorang yang multitasking, multifungsi, dan lain-lain sebagainya. That's why ketika kita punya skill ini, itu pasti menjadi kebanggaan tersendiri ya buat kita. Jadi kita harus apresiasi itu ya. Karena apa? Karena di era sekarang yang seperti saya bilang tadi, di era digital yang cukup pesat, desain grafis ini merupakan salah satu profesi yang cukup diperhitungkan. Karena di luar sana itu hampir perusahaan manapun pasti membutuhkan desain grafis. Karena gini, ibaratnya kalau logikanya kita berpikir apa-apa itu kan digunakan, apapun yang kita gunakan pasti berhubungan sama sosial media, sama internet. Jadi mayoritas orang-orang di zaman sekarang ini kan memanfaatkan internet untuk mencari tugas ataupun untuk mempromosikan usahanya. Nah, jadi perusahaan yang punya suatu usaha mempromosikan usaha mereka itu lewat internet, bisa dari sosial media ataupun dari blog dan lain sebagainya. Jadi mereka membutuhkan seorang desain grafis yang mampu membuat suatu desain untuk mempromosikan usaha mereka di internet, khususnya misalnya di sosial media. Nah, jadi teman-teman di sini kenapa saya bilang seorang desain grafis itu skill yang mahal? Karena memang sangat-sangat dibutuhkan ya dimanapun. Jadi diharapkan nanti teman-teman di sini setelah kita sama-sama belajar mengenai desain grafis, diharapkan nanti bisa mengaplikasikannya di luar sana sehingga mempunyai peluang besar ya untuk menjadi seorang desain grafis di perusahaan manapun. Oke, lanjut. Jadi karena skill yang mahal itu kita ringkas ya, seorang desainer grafis itu banyak tuntutannya. Jadi seorang desain grafis dituntut untuk yang pertama berpikir kreatif. Nah, jadi berpikir kreatif ini hal yang paling dominan ya sebagai seorang desain grafis. Kita harus punya kreativitas yang tinggi karena akan banyak nantinya mendapatkan project desain yang deskripsinya berbeda-beda. Maksudnya ini seperti ini. Jadi contohnya teman-teman, kalau misalnya nanti kita menjadi seorang desain grafis, nanti bakal ada calon klien kita yang banyak, yang masing-masing calon klien itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama misalnya si A, dia butuh untuk membuat
banner dari usaha dia, misalnya contoh membuat usaha butik gitu. Nah, jadi yang untuk klien yang kedua, dia butuh untuk membuat usaha dia yang grosir baju, atau misalnya endorsing mobil misalnya kan, endorsing mobil. Nah, jadi kan dua dari orang tersebut itu kan mempunyai usaha yang berbeda dan kebutuhan desain yang berbeda. Itu kenapa dibilang kita harus kreatif, karena tidak semua klien yang nantinya kita tangani harus punya desain yang sama. Tidak, karena jadi setiap orang pasti butuh desain yang berbeda-beda. Kenapa itu? Karena kita harus dituntut untuk menjadi seseorang yang punya kreativitas yang tinggi. Lanjut, yang kedua, seorang desainer grafis dituntut untuk komunikatif. Komunikatif di sini maksudnya yaitu kita harus terampil dalam berkomunikasi, karena ada saatnya kita bertemu sama calon klien kita ya, untuk berkomunikasi, untuk mempresentasikan hasil karya kita. Contohnya sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan printing dan advertising. Nah, di situ saya sebagai desain grafis, setiap harinya keseharian saya itu bertemu dengan calon klien ya, konsumen yang face to face langsung bertemu dengan saya. Jadi mengerjakan desain, kemudian mereka melihat desain, terus mana tahu ada revisi dari desain yang mereka mau, pasti kita nanti harus berkomunikasi ya. Entah misalnya kita harus memberikan solusi seperti ini untuk mempercantik visual design ataupun yang lain sebagainya. Jadi perlu mempunyai komunikasi yang cukup bagus ya sebagai seorang desain grafis, dimana kalau misalnya kita men-serve service dari klien kita dengan baik, dengan komunikasi yang baik, pasti mereka memberikan kita kesan yang baik juga sebagai desain grafis gitu. Jadi mereka berpikir, oh berarti desainer grafis ini bertanggung jawab, profesional gitu, profesional atas pekerjaan yang dia miliki. Dia seorang komunikator yang istilahnya pintar dalam berkomunikasi, sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh calon klien kita tadi. Jadi penting ya teman-teman untuk belajar komunikasi sebagai seorang desain grafis. Nanti seiringnya berjalannya waktu, teman-teman pasti kalau sering bertemu dengan klien, pasti nantinya skill komunikasi kita ini pasti akan terasa dengan baik. Lanjut, yang ketiga, menguasai software. Nah, menguasai software itu hal yang mutlak ya. Sebagai seorang desain grafis, kita wajib untuk menguasai software satu atau dua, ataupun minimal satu aja. Kenapa? Kalau saran saya sih, untuk sebagai seorang desainer grafis, cukup satu aja yang kita kuasai sebagai seorang desainer grafis, kuasai satu software. Jadi ada istilahnya, kita sebagai seorang desainer grafis harus spesialis. Contohnya kalau misalnya dalam seksi lain, misalnya dalam keadaan lain kan ada itu dokter gigi, spesialis gigi, atau spesialis THT. Nah, itu kan mereka memang benar-benar ahli dalam bidangnya. Begitu juga dengan desainer grafis ya. There's so many software, ada banyak software yang bisa menjadi partner dalam seorang desain grafis, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita hanya menguasai satu software secara mendalam. Jadi contohnya misalnya teman-teman di sini memilih software Adobe Photoshop sebagai partner untuk mendesain gitu kan. Nah, kita harus benar-benar ahli dalam bidang software Photoshop gitu. Kita harus benar-benar expert, sehingga apapun masalah yang nantinya akan kita hadapi di dalam pengaplikasian Photoshop, kita bisa paham ya gitu. Ataupun misalnya kalau teman-teman di sini mau menambah menguasai software di lain Photoshop, contohnya kalau saya CorelDRAW gitu. Nah, saya ini bisa menguasai CorelDRAW dan Photoshop ataupun Illustrator. Tapi yang lebih saya tekankan, yang lebih saya dalamin itu lebih ke Photoshop gitu. Jadi kalau CorelDRAW sebagai pelengkap gitu. Jadi teman-teman di sini tipsnya kalau misalnya mau jadi desain grafis, wajib untuk menguasai satu bidang dari software secara mendalam. Jadi nantinya kita akan menjadi lebih spesifik gitu ya. Contohnya kalau Photoshop expert gitu. Nah, jadi wajib ya teman-teman untuk menguasai satu software. Selanjutnya yang keempat, seorang desainer grafis itu dituntut untuk time management, manajemen waktu. Jadi nanti ada, kalau misalnya teman-teman di sini menjadi seorang desain grafis, ada kata deadline yang paling sering didengar dari seorang desain grafis. Karena apa? On time for professional. Jadi seorang desain grafis itu kalau misalnya tepat waktu, itu berhubungan erat dengan berarti dia orang yang profesional. Jadi
time management itu sangat penting ya sebagai seorang desain grafis. Jadi kalau teman-teman di sini nanti misalnya menjadi seorang desain grafis, teman-teman nanti pasti akan ada orderan dari sana sini, kemudian dengan deadline yang berbeda-beda. Jadi wajib untuk menyelesaikan pekerjaan project yang dikerjakan sesuai dengan deadline yang dituju. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tidak bisa menyelesaikan project sesuai dengan deadline, pasti nanti calon klien akan berpikir, oh berarti ini seorang desain grafis tidak profesional, tidak bertanggung jawab atas project yang sudah diberikan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini menyelesaikan projectnya sesuai dengan deadline yang ditentukan, maka calon klien yang kita tuju tadi berpikir berarti mereka bertanggung jawab atas apa yang diberi gitu. Jadi teman-teman di sini wajib ya untuk mengedepankan prinsip bahwa time management is very important, sangat-sangat penting dalam desain grafis. Nah, untuk memaksimalkan 4 hal yang kita jabarkan tadi, yang kita sebutkan tadi, kita harus mengerti esensi dari desain grafis. Nah, esensi tadi ini ada beberapa ya. Sebagai seorang desain grafis, kita harus punya esensi, harus mengerti apa itu esensi dari desain grafis. Di antaranya ada fundamental, tipografi, warna, dan layout. Nah, kita bahas mengenai fundamental dulu ya. Jadi kalau fundamental itu lebih ke dasar-dasar dari desain grafis. Jadi kalau misalnya di dalam dunia desain grafis itu ada yang namanya harus mengetahui prinsip dasar dari desain grafis. Itu ada banyak ya teman-teman. Ada garis, bentuk, ada termasuk tipografi juga, ada tekstur, dan lain-lain sebagainya. Tapi di dalam sesi kali ini saya bahas mengenai tipografi dan warna secara lebih dalam ya. Kalau fundamental dan layout secara garis besar aja. Lanjut ke layout ya. Kalau layout itu tadi sama seperti komposisi, tata letak dari sebuah desain yang kita ciptakan. Jadi kalau kita mau mendesain, wajib memakai prinsip dari layout tadi. Kita harus mengerti mana posisi yang ditekankan, mana posisi sebagai pelengkap. Jadi contohnya teman-teman membuat brosur, pasti pernah teman-teman melihat kata yang paling besar, huruf yang paling besar, kalimat yang paling besar itu di atas, baru di bawahnya itu pelengkap kata-kata. Nah, itu tadi dikatakan sebagai layout. Kita harus mengerti tata letak mana informasi yang ditekankan dari suatu brosur misalnya. Jadi teman-teman di sini wajib ya kalau mendesain sesuatu, ada yang nanti harus huruf besar, ataupun ada nanti hurufnya ditebalkan, atau ada huruf yang harus memang ditonjolkan sebagai headline, sebagai poin utama dari informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, kita membahas mengenai tipografi dan warna lebih lanjut. Kita masuk ke sesi tipografi ya teman-teman. Nah, jadi tipografi ini termasuk fundamental juga, termasuk sebagai bagian dari esensi juga. Nah, tipografi ini tadi wajib kita pakai prinsipnya di dalam desain grafis. Jadi kalau misalnya kita mengerti cara menggunakan tipografi yang baik dan benar, saya yakin desain yang kita hasilkan itu unik, desain yang dihasilkan itu interesting, wajib pasti menarik, dan informasi yang disampaikan pasti tersampaikan untuk calon klien kita. Nah, untuk tipografi sendiri ada ketentuannya ya, ada berbagai macam ketentuan. Di antaranya ini ada yang tidak boleh menggabungkan dua font yang sama jenis. Jadi ini perbandingannya seperti ini. Kalau di sebelah kanan ini yang correct, yang benar, sebelah kiri ini yang salah. Jadi teman-teman kalau menggabungkan dua font yang sama jenis, seperti yang di sebelah kiri ini, itu ada font dari Times New Roman ya kalau nggak salah. Nah, di font yang ini tadi, kalau kita membuat brosur, contohnya misalnya kita buat brosur dari kita buat spanduk lah misalnya, kita buat spanduk kemerdekaan Republik Indonesia. Dari hurufnya itu kan ada yang besar, terus ada tema yang kecil, kemudian ada tanggal pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan desain dengan font semua yang sama, Times New Roman misalnya, kita menggunakan font semua yang sama, pasti teman-teman di sini melihat bakalan desain itu tidak menarik gitu ya, monoton ya. Jadi kita wajib tidak menggabungkan dua font yang sama jenis. Jadi font itu ada berbagai macam, ada jenis font yang script, seperti script itu kalau huruf bersambung gitu ya, huruf Latin, terus ada yang sans serif, ada yang serif, jadi berbagai macam. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya menggunakan font, wajib untuk menggunakan font yang tidak sama jenis ya. Jadi bisa kita gabungkan font misalnya seperti yang sebelah kanan ini itu kan ada font yang berkaki sama font yang normal gitu. Jadi kita ada variasi ya, ada variasi dari desain yang kita buat nantinya. Lanjut yang kedua, ketentuan dari tipografi ini
gunakan sedikit font agar terlihat lebih harmonis. Jadi yang sebelah kanan ini ya contoh atau sampelnya yang tepat. Kita gunakan sedikit font biar terlihat harmonis, biar terlihat simple tapi elegan. Jadi contohnya ini font yang di atas ini saya gunakan jenis font bebas new. Terus font yang di bawah ini font dari jenis script namanya Lobster ya. Jadi kita gunakan sedikit font agar tidak terlihat norak. Bandingkan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri ini fontnya ada banyak ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 jenis font. Ada 3 jenis font dengan font yang berbeda. Kalau kita buat desain dengan banyak jenis font, maka desain yang kita hasilkan tadi itu terlihat norak. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini membuat suatu desain untuk misalnya acara formal, misalnya ada untuk acara dari pemerintah setempat gitu. Nah, mereka itu kan acara formal. Kalau kita menggunakan font-font yang banyak, font-font yang kesannya terlalu berlebihan, pasti desain yang kita buat tadi tidak terkesan formal ya teman-teman. Jadi kita harus sesuaikan desain-desain yang nantinya kita buat, tujuannya itu untuk siapa, untuk apa, sehingga kita tahu bagaimana menggunakan tipografi, prinsip tipografi ataupun font yang akan kita gunakan. Lanjut, yang selanjutnya itu dilarang keras menarik font ya teman-teman. Nah, jadi dalam dunia tipografi ini tadi, kalau kita mau menarik font untuk meresize, untuk membesarkan atau mengecilkan font, itu wajib untuk mengecilkan atau meresize-nya secara proporsional, secara presisi, jadi tidak terlihat peang ya teman-teman. Bandingkan dengan sebelah kiri, ini yang kata menarik font, kalimat yang menarik font ini kita tarik tidak secara presisi, maka akan terlihat gepeng, akan terlihat tertarik gitu ya, jadi tidak enak untuk dilihat. Jadi kalau teman-teman mau meresize fontnya, wajib untuk meresize secara presisi ya, seperti ini, jadi tidak terlihat ketarik, tidak terlihat peang atau gepeng gitu. Jadi nanti kita praktekkan di sesi praktek ya teman-teman, nanti akan saya jabarkan. Terus yang selanjutnya itu buat ketegasan dalam hierarki untuk menyampaikan pesan. Nah, jadi maksudnya di sini itu sama seperti esensi yang layout tadi ya teman-teman. Di sini hierarki itu seperti layout ataupun tata letak. Jadi teman-teman di sini wajib mengerti mana pesan yang ingin ditekankan, mana informasi yang ingin ditekankan. Contohnya ini kata hierarki ini saya tekankan, maka saya akan membuat kata hierarki tadi ini dengan font yang lebih besar, dengan font yang tebal daripada font yang lainnya. Bandingkan dengan sebelah kiri. Dari sebelah kiri ini kan fontnya semua sama jenis, terus hurufnya juga dengan ukuran yang sama. Pasti kita tidak melihat mana sih informasi yang ditekankan di situ. Contohnya kalau kata hierarki yang kita tekankan kan yang sebelah kanan ini lebih korek ya, lebih cocok ya, karena kita harus ketika kita melihat tulisan itu, maka kata hierarki yang paling muncul, yang paling terlihat di situ gitu. Jadi kita fokus ke situ karena itu informasi utama yang ingin disampaikan oleh seorang desain grafis. Lanjut, yang selanjutnya itu contrast is the key. Ini hampir sama dengan ini tadi ya, dengan hierarki ya. Ada ketegasan dalam satu kata yang ingin disampaikan secara paling inti gitu. Jadi contrast is the key ini yang mana informasi yang kata yang paling inti, kata yang paling informasinya ingin disampaikan itu yang kita tebalkan. Jadi seperti ini. Oke, lanjut. So let's talk about color. Kita harus lanjut ke sesi berikutnya, yaitu mengenai warna. Perhatikan foto berikut. Nah, dari dua foto ini teman-teman pasti bisa berpikir ya, ini bapak-bapak driver lagi kumpul, tanpa kita sadari mereka kan memakai jaket warna orange ya teman-teman. Nah, di jaket warna orange ini tadi pasti kita berpikir tanpa melihat tulisan dari jaket tersebut, kita berpikir jaket warna orange pasti driver dari Shopee gitu ya. Karena Shopee identik dengan warna orange, pasti kita melihat bapak-bapak yang duduk itu tadi pasti orang yang bekerja di bagian divisi Shopee gitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan font yang sebelah, dengan gambar yang sebelahnya, itu ada gambar kaleng minuman yang berwarna merah. Jadi teman-teman ini misalnya, kalau teman-teman ke mall atau ke supermarket melihat ada botol minuman kaleng yang berwarna merah, tanpa melihat brand atau merek dari botol tersebut, pasti teman-teman berpikir itu pasti merek dari minuman Fanta ataupun Coca-Cola ya. Coca-Cola paling identik dengan warna merah. Nah, jadi prinsip warna tadi ini, esensi dari warna tadi ini
sangat penting ya untuk mempengaruhi suatu desain. Jadi teman-teman kalau menjadi desain grafis itu wajib mengerti prinsip dari warna. Karena apa? Dari sebuah warna, dari warna yang kita pilih itu dapat menciptakan suatu brand awareness. Brand awareness itu kesadaran merek ya. Jadi secara nggak langsung kemampuan konsumen untuk langsung mengenali dan mengingat suatu merek hanya dengan melihat sesuatu yang menggambarkan identitas suatu brand. Jadi seperti kasus yang sebelumnya kita lihat tadi, itu tanpa melihat suatu merek dari kaleng warna merah, kita pasti udah tahu bahwa minuman itu Coca-Cola. Jadi perusahaan Coca-Cola tadi ini memang benar-benar terampil dalam mempackage produk mereka karena warna merah tadi, minuman berwarna merah sangat-sangat identik dengan ciri khas dari suatu merek Coca-Cola tadi tersebut. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya nantinya punya suatu usaha dari suatu desain yang kita buat tadi, wajib untuk memperhatikan aspek dari pemilihan warna. Oke, kita balik ke menu yang selanjutnya ya. Ini jadi ada mode warna. Kalau dalam Photoshop itu ada dua mode warna. Sebetulnya ada yang lain, grayscale, tapi grayscale ini tadi seperti warna monokrom ya, warna abu-abu. Jadi yang kita bahas ini sebetulnya yang RGB dan CMYK aja. Nah, jadi ada dua mode warna dalam dunia desain grafis ya, dalam Photoshop, dalam Corel ataupun dalam Illustrator. Nah, di situ ada dua mode warna, di mana dua-dua tadi ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, mempunyai penggunaan yang berbeda-beda ya. Jadi kalau di RGB ini tadi singkatan dari red, green, dan blue, sedangkan CMYK cyan, magenta, yellow, dan key. Key di sini tadi black ya, warna inti. Jadi kalau di mode RGB ini contoh tampilannya seperti ini, contoh di gambarnya CMYK seperti ini. Nah, dua ini tadi kan memang sebenarnya punya warna yang sama, tapi ketika kita melihat dengan mata kita itu warnanya jadi berbeda gitu. Kalau RGB lebih kontras, sedangkan CMYK lebih soft ya, lebih redup gitu. Nah, jadi kalau RGB ini fungsionalnya, desain atau karya yang kita hasilkan dengan menggunakan mode RGB itu tujuannya untuk diposting, for posting. Sedangkan CMYK itu desain yang kita hasilkan itu dengan tujuan for printing, untuk dicetak. Jadi teman-teman di sini contohnya ya, dalam kasus misalnya membuat suatu desain, misalnya si A atau kita bertemu dengan seorang klien yang butuh untuk membuat suatu desain usaha burger gitu misalnya. Nah, kalau usaha burger tadi ini kita desain untuk hanya diposting di sosial media, contohnya di Instagram ataupun di iklan-iklan Facebook misalnya. Nah, kita menggunakan desain dengan mode RGB. Karena apa? Karena kita tujuannya tadi bukan untuk dicetak, hanya untuk diposting di sosial media. Bandingkan dengan CMYK, kalau teman-teman misalnya membuat suatu spanduk, contoh spanduk kemerdekaan tadi, kita desain spanduknya di software Photoshop misalnya, kemudian nanti desain yang kita buat tadi mau di print out, mau dicetak menjadi sebuah spanduk ataupun banner. Nah, itu kita desain yang kita buat tuh jangan mode RGB tapi mode CMYK. Karena apa? Ketika nanti dicetak menjadi sebuah spanduk, maka proses CMYK yang kita kerjakan di desain itu harus kombinasi dengan, harus sama dengan mesin printing. Karena mesin printing ini tadi basicnya itu CMYK ya, bukan RGB teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini menggunakan desain dengan mode RGB untuk dicetak, maka nanti hasil yang keluar dari spanduk yang kita kerjakan tadi berbeda ya warnanya dengan hasil desain kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencetak, gunakan mode CMYK, kalau memposting gunakan mode RGB. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada istilah kalimat ribet ya, jadi desain grafis jadi malas untuk memulainya. Jadi teman-teman di sini jauhi mindset seperti ini ya teman-teman. Stop untuk berpikir bahwa kamu tidak bisa menjadi seorang desain grafis. Jadi jangan pernah berhenti untuk memulai, jangan pernah berhenti untuk mengetahui apa sih menjadi seorang desain grafis, apa sulit sih gitu. Jadi ada teman saya, bukan teman saya sih, ini teman dari internet ya, namanya Johann Wolfgang von Goethe. Jadi dia pernah berkata, everything is hard before it's easy. Jadi semua itu, apapun itu yang kita lakukan itu pasti akan terlihat sulit awalnya, tapi sebelum menjadi mudah. Jadi kita itu memulai segala sesuatu itu pasti dimulai dari yang sulit dulu. Ketika kita sudah istilahnya kita sudah mengerti gimana cara mempelajarinya, pasti seiring berjalannya waktu itu akan terlihat lebih mudah. Jadi teman-teman di sini, kenapa saya bilang jauhi mindset untuk berpikir bahwa menjadi desain grafis itu pasti ribet. Memang ribet,
karena segala sesuatu yang kita mulai pasti awalnya itu pasti ribet. Tapi tips dari saya, kalau mau jadi desain grafis kita harus berpikir maju ya, berpikir lebih ke depan, berpikir positive thinking, bahwa sekelas dari desain grafis profesional pasti mereka memulai untuk menjadi desain grafis di level pemula dulu. Jadi menjadi beginner dulu ya, menjadi pemula dulu, baru mereka menjadi expert, menjadi profesional. Jadi teman-teman di sini harus punya mindset bahwa kita juga bisa jadi orang yang profesional. Kita harus memulai sesuatu itu dari nol, kemudian kita sering belajar, kita sering explore diri, maka itu akan menjadi suatu hal yang nantinya bisa mengubah kita yang tadinya menjadi level beginner menjadi expert gitu. Jadi teman-teman berpikir di sini harus bisa menjadi expert. Karena apa? Karena sekelas yang profesional pun diawali dengan yang pemula dulu gitu. Jadi teman-teman di sini semoga termotivasi ya dengan nantinya kita bisa menjabarkan materi ini, bisa teman-teman menjadi berpikir bahwa desain grafis itu memang hal yang sulit tapi wajib untuk dijalani. Karena apa? Karena sangat berpengaruh penting ya di era sekarang ini, bahwa desain grafis profesi yang cukup diperhitungkan. Nah, kita masuk ke software ya teman-teman. Di sini ada berbagai macam software ya. Kebetulan dari 6 software logo ini itu keluaran dari Adobe. Ada yang namanya di sini Adobe Premiere, After Effects, Auditions, di sini Photoshop, Adobe Illustrator, dan Adobe Stock. Jadi setiap software dari desain grafis itu berbeda-beda ya. Di luar dari sini ada juga CorelDRAW misalnya. Nah, jadi desain grafis itu spesifikasinya ada banyak. Ada desain grafis for packaging, ada desain grafis untuk printing advertising, ada desain grafis yang khusus brand identity, terus ada juga desain grafis yang namanya spesifik motion graphic. Nah, motion graphic itu dia menggunakan software ini, PR ini, Adobe Premiere. Nah, jadi setiap software yang diciptakan oleh divisi manapun pasti mempunyai kegunaan atau fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita bahas mengenai Photoshop ya. Kita lebih spesifik menggunakan Photoshop. Teman-teman di sini pasti sedikit banyaknya tahu ya, Photoshop itu apa. Photoshop itu adalah salah satu software yang dikeluarkan oleh Adobe untuk pengolah foto, gambar, ataupun pembuatan efek. Nah, biasanya awal-awal munculnya Photoshop ini, itu usernya, penggunanya itu fotografer sebenarnya. Karena apa? Karena di Photoshop ini tadi ada banyak efek-efek yang untuk mempercantik visual dari foto yang kita hasilkan. Tapi seiring berjalannya waktu, fungsi dari Photoshop ini tadi itu berkembang menjadi dinamis, jadi lebih luas. Tidak hanya fotografer aja, tapi Photoshop digunakan sebagai software untuk perusahaan iklan seperti printing advertising ya, untuk pembuatan flyer, banner, business card, ataupun membuat feed Instagram misalnya. Jadi ada banyak ya, kita buat desain dari Photoshop itu tidak hanya untuk edit foto, tapi bisa untuk perusahaan iklan, kebutuhan perusahaan iklan gitu. Nah, contohnya ini adalah user interface dari Photoshop tadi ya, halaman utama dari Photoshop. Di sini yang saya kasih kasih tanda yang warna merah ini, itu ada namanya menu bar. Di sini terdiri dari file, edit, image, layer, type, select, dan lain-lain sebagainya. Nah, di menu bar ini nanti itu ada perintah kerja atau perintah untuk membuat new dokumen, membuka file, open file, men-save. Ada juga nanti di sini yang namanya image ini. Ketika kita klik menu image, nanti akan muncul sub menu lagi. Itu ada mengubah mode warna juga seperti RGB CMYK yang tadi. Nanti kita akan praktekkan ya teman-teman. Nah, di menu bar ini tadi ada banyak perintah ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini tadi, itu namanya toolbox yang warna hijau. Nah, tools ini tadi itu tools kumpulan dari tools dari Photoshop yang nantinya akan kita gunakan untuk meng-create atau menciptakan suatu desain. Jadi di toolbox ini tuh ada namanya rectangle box, ada namanya stem tool, ada yang namanya gradient tool, ada juga ini brush tool. Jadi di sini tuh ada berbagai macam tools ya dengan fungsi yang berbeda-beda. Terus di sini itu yang warna biru ini ada yang namanya option bar. Nah, option bar ini tadi itu sebuah tampilan option dari toolbox yang kita klik. Jadi teman-teman misalnya contohnya klik di bagian selection tools, nanti toolboxnya ini option barnya ini nanti akan berbeda tampilannya. Jadi kalau kita teman-teman klik gradient tool, maka di sini akan berbeda. Jadi option bar itu tadi itu tampilan sub dari toolbox yang kita klik nantinya. Nanti akan kita jabarkan sama-sama.
Terus yang warna kuning ini tadi namanya dokumen bar. Itu nama dokumen yang nantinya akan kita create ya teman-teman. Di sebelah kanan ini namanya panel atau palette. Jadi terdiri dari karakter juga bisa, ada layers. Di sini kebetulan saya tampilkan layers. Itu terdiri dari beberapa layers dari desain yang kita buat. Jadi teman-teman di sini contohnya nih, ini ada logo DND, ada teks dari DND Culinary Icon. Nah, ketika kita klik logo ini, maka nanti di sebelah kanan panel atau palette ini nanti akan terklik layer dari logo tersebut. Ketika kita klik teks dari DND Culinary, maka akan terklik di sini layer dari teks tersebut gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman, saling berkesinambungan ya. Setiap item ataupun tools-tools yang ada dalam Photoshop itu saling berkesinambungan. Kemudian yang warna biru ini besar ini dokumen window, itu jendela kerja atau layar dokumen yang kita kerjakan gitu. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke sesi praktek, ada 2 kunci untuk memaksimalkan Photoshop ya teman-teman. Itu tips dari saya yang saya rangkum sendiri sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi awal-awal saya memulai desain grafis sampai sekarang, ada 2 kunci yang benar-benar saya tekankan dalam prinsip saya. Yang pertama itu pahami basic, yang kedua itu pelajari tools. Nah, pahami basic di sini itu basic-basic itu seperti yang tadi saya sampaikan, esensinya ya, fundamentalnya, tipografi, warna ataupun lain sebagainya. Tata letak juga iya. Nah, jadi kalau kita udah paham basic dari desain grafis, itu kita tinggal jalankan aja, kita tinggal pelajari toolsnya. Nah, tools tadi di Photoshop kan ada banyak. There's so many tools in Photoshop. Yakin mau semua dipelajari? Kalau saya bilang yakin semua dipelajari, pasti akan terasa sulit ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, saya ada prinsip yang namanya train smart and then train hard. Jadi kita harus belajar pintar, kemudian kita harus belajar keras. Kita harus pintar berlatih, baru pintar belajar berkeras gitu ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau memulai desain grafis, tidak semua tools yang ada di dalam Photoshop itu wajib kita pelajari. Contohnya kalau saya sendiri, saya pribadi kalau misalnya tools dalam Photoshop itu tidak semua ya saya paham ya. Karena masing-masing tools ketika kita membuat suatu objek, suatu desain untuk banner misalnya. Nah, itu tidak toolsnya semua itu tidak kita gunakan, hanya berbagai tools aja yang kita gunakan. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau belajar Photoshop jangan takut ya, toolsnya ada gitu banyak. Jadi kita pasti pusing ya memikirkan toolsnya begitu banyak, apa bisa kita menguasainya? Tidak. Tapi kita harus berpikir pintar. Apapun yang tools yang kita gunakan nantinya itu kita masing-masing punya kegunaannya. Jadi teman-teman di sini hanya mempelajari tools-tools yang penting aja, yang nantinya akan kita gunakan gitu. Kemudian kita berlatih keras, rajin mengeksplor diri, rajin untuk berlatih untuk mengasah skill dari Photoshop. Karena percuma kalau kita belajar Photoshop, memulai untuk terjun di dunia desain grafis, tapi kita tidak sering berlatih, tidak sering belajar, maka sama aja. Itu hasilnya nihil, hasilnya nol, karena kita wajib untuk sering mengeksplor diri. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa dimengerti, bisa teman-teman terapkan nantinya sebagai motivasi teman-teman kalau misalnya mau jadi desain grafis. Saya kembalikan ke MC atau moderator ya. Oke, jadi teman-teman di sini kita lanjut ke sesi praktek ya. Di sini itu ada sebentar. Nah, di sini contohnya nih, ini tadi file edit image layer. Nah, di sini tadi kan menu bar ya. Contohnya kalau kita buka di sini klik ada menu untuk open, perintah untuk membuka file, new document juga ada, terus ada untuk nge-save, ada yang lain sebagainya. Jadi awal-awal kita pertama kali membuka Photoshop, kita buat new document dulu ya. Klik file, pilih new, ataupun bisa dari keyboardnya Ctrl+N. Nanti akan muncul jendela new document. Di sini kita buat ukurannya, kalau width ini tuh yang ke samping ya. Width yang ke samping, ukuran ke samping, terus yang height itu tingginya. Jadi kalau misalnya kita mau buat untuk ukuran folio misalnya, ukuran A4 ya, ke sampingnya 21 cm, untuk tingginya itu 29,7 cm. Nah, resolusinya kita buat 300 ya, agar hasilnya nanti tidak pecah ataupun tajam. Teman-teman di sini kalau misalnya mau buat ukuran yang lain juga boleh. Misalnya kalau untuk spanduk
Nah, kita bisa ganti ukurannya dengan tekan Ctrl plus ALTI, ataupun dari sini juga bisa klik menu image, pilih image size. Ini shortcutnya ya, ALT Ctrl I. Jadi kita klik image size untuk mengubah ukuran dari layer kita yang warna putih ini. Contohnya kalau misalnya diubah ke ukuran spanduk 3x1, 3 meter ke samping, 1 meter ke bawah. Ini resolusinya 50 aja ya. Jadi kalau misalnya untuk buat spanduk yang ukurannya besar di atas 100 cm, maka kita bisa gunakan resolusi 50 ataupun 100. Tapi kalau misalnya untuk ukuran di bawah 100, untuk ukuran A3 ataupun ukuran A4, ukuran kertas, itu kita gunakan resolusi 50. 300 tadi ya, 300. Lalu plus OK. Sebentar. Nah, ini ukurannya akan berubah ya. Jadi tadi kan kebetulan A4, ini kita ubah ke ukuran 3x1 untuk spanduk. Tapi di sini kita pakai yang A4 tadi untuk memberitahu tentang mengubah ukuran. Nah, misalnya di sini kan udah ada lembar kerja ya. Tadi namanya dokumen Windows, lembar kerja warna putih. Terus ini namanya toolbox sebelah kiri ini ya. Nah, di sebelah kiri ini toolbox ada macam-macam. Ada isi namanya move tool, ada rectangular marquee tool, ada polygonal, dan ada banyak lagi. Tapi seperti yang saya katakan tadi, tidak semua tools kita gunakan ya. Jadi tools-tools yang penting aja. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat brosur, kita buat brosur, ini tidak semua tools yang akan kita gunakan. Nanti akan saya jabarkan. Oh ya, di sini teman-teman, tips dari saya ya. Kalau misalnya teman-teman mau belajar Photoshop, alangkah lebih baiknya melihat tutorial secara kompleks ya. Contohnya ini seperti yang saya kerjakan sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar Photoshop, lebih baik melihat tutorial yang langsung membuat brosur ataupun langsung membuat spanduk gitu. Karena apa? Karena di tutorial yang misalnya seperti yang kita kerjakan sekarang, itu kompleks. Jadi ada tools-tools, langsung banyak tools yang kita pelajari. Bandingkan dengan teman-teman kalau misalnya di YouTube buat bagaimana cara menghapus background. Nah, itu kan hanya menghapus aja gitu. Jadi nggak kompleks, cuma hanya satu tutorial yang kita dapat. Jadi kalau misalnya seperti yang kita kerjakan sekarang kan ada banyak tools yang kita gunakan. Jadi lebih kompleks, lebih efektif ya dalam belajar Photoshop gitu. Oke, lanjut kita buat ya. Masuk ke bagian ini tadi. Ini option bar yang saya bilang di bawah file menu edit image. Nah, ini namanya option bar. Ketika kita klik toolsnya, misalnya polygonal, maka akan berubah option barnya. Nah, kan ini berubah. Kita klik gradient, maka akan berubah. Jadi option bar tadi perintah kerja dari tools yang kita klik. Di sebelah kanan ini ada layers. Kebetulan di sini layersnya cuma satu ya, background. Nah, ini cuma satu karena belum ada apa-apa di lembar kerja kita. Nanti kalau kita desain, pasti di sini layernya bertambah gitu, sesuai dari item-item desain yang kita buat. Oke, lanjut kita buka bentar ya, font file. Oke, open file, klik file, pilih open, terus kita buka file-file ataupun item-item yang nantinya ingin kita gunakan. Contohnya ini saya pakai background. Nah, di background ini tadi kita klik, baru kita drag ke lembar kerja untuk memindahkannya seperti ini. Oke, ini kita close saja. Nah, untuk menggesernya itu kita gunakan ini ya, move tool untuk menggeser objeknya. Klik. Nah, di sini teman-teman tadi di sebelah kanan di bagian layers atau panel palet ini, tadi kan cuma satu ya, cuman layer dari background. Ketika kita udah menambah layer dari yang kita buka ini filenya, itu tambah satu lagi. Jadi seperti yang saya katakan, di samping sebelah kanan ini adalah kumpulan layer dari desain yang kita buat. Jadi kalau misalnya ada banyak istilahnya item yang kita gunakan dalam lembar kerja kita, maka layernya ada banyak nanti gitu. Jadi seperti itu. Kalau kita klik tanda matain tadi, kalau kita tutup maka akan hilang. Jadi di hidden gitu ya. Kalau kita buka lagi matanya maka akan muncul. Nah, ini kita ubah, double klik aja ya. Namanya kita ubah misalnya background. Oke. Nah, ini kita resize dulu, kita klik pointer yang di ujung-ujungnya, kita klik terus kita tarik untuk meresize ya, membesar atau mengecilkan. Contohnya kita besarkan untuk full size-nya. Oke, lanjut. Kita open file lagi, kita masukkan image-nya ini.
Oke, kita turunkan dulu. Ini kita sampaikan. Nah, ini ada saya ambil dari splash ya. Item splash. Kita klik. Seperti tadi ya, di drag baru diklik. Sebenarnya kalau di Photoshop itu lebih ke mengulang-ulang ya. Dari perintah-perintah yang kita kerjakan. Jadi seperti meresize, memindahkan objek, ataupun membesar dan mengecilkan ya, seperti meresize tadi. Jadi pengulangan ya sebetulnya. Jadi nggak melulu ribet, hanya saja dibutuhkan kreativitas dari ide nanti yang akan kita buat. Ini kita klik untuk meresize tadi. Kalau misalnya mau rotasi, diputar, kita jauhkan aja pointernya sampai muncul icon pointer yang seperti ini, tanda panah. Baru kita klik, kita tarik, maka akan menjadi rotasi ya. Kita klik lagi untuk mengecilkan. Nah, seperti ini. Oke, kita masukkan gambar tadi ini. Gambarnya enak ya, makanannya ya. Terus kita close dulu. Nah, layarnya tadi kan jadi ada 4 ya. Tadi cuma 2. Nah, ini bertambah lagi. Ini kita buat namanya splash. Terus ini put 1 ya. Put 1 contohnya aja. Ini contoh aja ya. Jadi teman-teman bisa bebas buat namanya apa aja. Nah, ini gambarnya ini berada di atas layar splash. Jadi dia menutupi splash tadi. Kalau misalnya teman-teman mau memindahkan posisi makanannya di bawah dari layar flash, teman-teman tinggal klik, baru tahan, turunkan ke bawah layar splash, maka layar splashnya jadi di depan. Jadi seperti itu ya konsepnya teman-teman. Kalau teman-teman mau memindahkan objek yang tadinya di atas menjadi di bawah dari layer, itu tinggal diklik baru di drag ya. Ini kan dia di bawah splash. Kalau kita mau buat di atas lagi, kita klik lagi footnya, baru kita tarik ke atas layar splash, maka akan di atas layar splash. Oke, jadi di sini saya mendesain mau memasukkan foto makanan ini ke dalam item splash ini tadi ya, dengan cara klik layar footnya tadi, layar gambarnya, klik kanan, lalu teman-teman di sini ada bacaannya create clipping mask. Nah, perintah create clipping mask ini tadi untuk memasukkan gambar. Nah, jadi dia memasukkan gambar dari makanan tadi ke dalam layar splash. Nah, ini jadi dia masuk ya ke dalam layar splashnya seperti ini. Oke, kita buat lagi open file dengan cara klik file, pilih open, atau cara cepatnya shortcutnya tekan Ctrl O pada keyboard. Nanti akan muncul ini. Kita masukkan ya foto dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, kebetulan ini kita mengulang perintah yang sama ya. Jadi memasukkan 3 gambar ini nanti ke dalam rectangle seperti ke dalam splash yang kita buat tadi ini. Oke, kita gunakan ini, ada namanya ellipse tool. Nah, teman-teman di sini kalau bisa lihat, di sini di dalam toolbox ini kan ada tanda panah kecil ya di setiap toolsnya ini. Nah, itu gunanya itu kalau kita klik, maka akan muncul sub tools ataupun tools tambahan dari yang kita klik. Contohnya ini ada apa namanya, tools ellipse ya, ellipse tool. Kalau kita klik tanda panahnya ini, maka akan muncul pilihan tools yang lain dari ellipse tool. Nah, ada rectangle, ada rounded, ada polygonal, ada line, dan custom. Nah, ini kita gunakan yang rounded dulu ya. Kita klik roundednya, terus kita klik and drag untuk membuat shape, lalu lepas. Oke. Nah, di sini akan tercipta suatu shape ya, tapi ini kan nggak kelihatan. Kita ubah warna ya. Kita klik dulu roundednya tadi, baru di sini ada yang bagian option barnya kan udah berubah ya. Perintah yang baru dari ellipse tool. Di sini ada fill dan stroke. Kalau kita klik fill-nya, ada berbagai macam warna. Ini ada bar warna. Nah, di sini kamu bisa pilih warna sesuai keinginan ya. Contohnya ini warna kuning aja ya, untuk saya biar supaya bisa kelihatan ya. Klik OK. Nah, kan rectangle tadi langsung berubah warnanya gitu. Jadi ini untuk mengubah warna. Kalau stroke ini tadi untuk memberikan outline dari ataupun garis tepi dari rectangle tadi. Kita klik outline-nya warna hitam misalnya. Nah, tinggal diubah aja stroke-nya, misalnya kita kasih 4 px 7 lah, 7. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini kita nggak usah pakai ya, stroke-nya kita hilangkan aja, ataupun kita buat putih.
Oke, untuk menduplikat ini, jadi kita close dulu ya. Nah, layarnya tadi kan bertambah ya, jadi layar ini saja. Nanti kalau kita mau menduplikat layar ini menjadi 2 ataupun 3, kita tinggal klik layar pada rounded ini tadi, kita klik, lalu tekan Ctrl J pada keyboard untuk menduplikat. Tekan Ctrl J, maka akan muncul duplikat layar dari yang kita klik tadi ya. Ini kan jadi berduplikat ya. Kita geser aja. Sorry. Kita geser ke samping. Nah, dia akan terduplikat. Ataupun bisa dengan cara lain, kita klik kanan, pilih duplikat layer. Sama seperti yang tadi, lalu oke aja, maka akan terduplikat layarnya. Nah, jadi layar roundednya tadi ada 3 ya, karena udah kita duplikat, tinggal atur posisi aja, klik and drag. Jadi bebas ya teman-teman, kalau mau kreasiin bebas. Kebetulan kita ini buat yang simple aja, tapi lebih kompleks ya, akan gunakan tools lebih dari 1. Terus kita open file ya, Ctrl O, kita open file tadi, foto-foto tadi, enter. Oke, kita masukkan gambar-gambar ini ke dalam rectangle seperti yang di splash tadi. Kita klik dulu rectangle-nya, baru kita masukkan gambarnya. Klik and drag. Ini close. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti yang tadi kita bilang. Ini nama layarnya kita buat Xiaomi ya. Kita klik, double klik, baru ketik Xiaomi. Berada tepat di atas layer yang warna kuning ini tadi ya. Yang kuning yang pertama, ini kan di atasnya. Nah, untuk memasukkannya seperti yang kita buat tadi, pengulangan ya, dari perintah kerja yang pertama, kita klik kanan, pilih create clipping mask agar objek gambar yang kita pakai bisa masuk ke rectangle tadi. Tinggal atur size-nya, lalu ulangi perintah kerja yang tadi ya. Kita ulangi aja, kita masukkan gambar ke rectangle tadi. Klik klik clipping mask, baru ini juga paling atas, klik clipping mask. Nah, maka akan gambar tadi akan terlihat lebih rapi ya. Jadi size-nya sama semua karena kita masukkan ke rectangle yang sama size-nya. Nah, jadi gini kan terlihat lebih rapi ya. Itu tadi kenapa saya katakan tata letak ataupun layout tadi itu sangat berperan penting dalam esensi desain grafis karena bisa mempengaruhi visual dari desain yang kita sampaikan. Oke, kita masuk open file lagi. Kita buat contohnya harga ya. Kalau kita masuk ke sesi teks ya, yang tadi seperti yang saya bilang, dalam dunia tipografi ada teks-teks yang ditekankan ataupun tidak ditekankan sebagai informasi utama. Contohnya, kita klik tools text tool ini yang ada icon T, kita klik, baru klik di sini. Nah, kalian tinggal klik aja. Contohnya Xiaomi ayam. Ini kan fontnya nggak kelihatan ya. Kita ubah warna dari sini di option barnya. Ini ada warna putih, ini kita klik aja, tinggal ubah warna. Contoh warna merah. Lalu press OK, enter. Nah, ini untuk meresize-nya teman-teman. Penting untuk meresize secara presisi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tidak presisi dia kan jadinya peyang. Contohnya ini kita besarin dulu. Kalau presisi dia, kita klik yang ujungnya ini, lalu tinggal kita tarik. Nah, dia akan presisi, tidak peyang. Tapi kalau kita klik yang di tengah ini, lalu kita tarik ke samping, nah ini akan terlihat peyang. Jadi ini dilarang ya teman-teman. Sebenarnya bukan dilarang, cuman kita melihatnya itu jadi tidak enak karena ketarik fontnya gitu, jadi tidak presisi, tidak enak untuk dilihat. Jadi lebih bagus menarik font itu secara presisi, proporsional seperti ini, lalu tepatkan di bawah foto yang kita gunakan, gambar yang kita gunakan. Untuk mengubah fontnya lebih tebal, tinggal kita klik fontnya ini, ataupun mengubah jenis font. Ini ada banyak font ya, termasuk masing-masing punya teman-teman beda-beda ya. Contohnya font Montserrat. Ini yang bold, yang tebal. Oke. Nah, saya tekankan yang tebal karena ini istilahnya font yang nanti teks yang nantinya akan kita gunakan untuk penekanan ya.
seperti yang tadi hierarki tadi, kita ubah ini namanya Biv Lasagna misalnya, Biv Lasagna. Kita klik teksnya, kalau mau diubah klik text tool, baru klik aja teks yang tadi, baru Ctrl A untuk men-select ini. Contohnya ini Lasagna food lah misalnya, saya lupa nama makanannya. Nah ini untuk menduplikatnya, kalau teman-teman mau select untuk fontnya ataupun item dari lebih dari satu, tekan shift dalam keyboard, baru klik yang mau diselect biar terselect semua, klik shift baru tekan. Nah di sini layarnya kan yang kita select ada 3 ya. Kalau mau duplikat yang 3 yang tadi, dengan cara hal yang sama juga, klik kanan pilih duplicate layers, lalu oke. Lalu kita turun ke bawah, nah maka akan fontnya terduplikat secara otomatis ya. Yang 3 tadi kita buat, tinggal ubah aja teksnya. Contohnya di sini isi 10 pieces. Nah ini fontnya kita ubah jadi lebih tipis, lebih thin, terus ukurannya kita ubah juga lebih kecil ya. Seperti yang saya bilang konsep hierarki tadi. Kita hapus, ini kita duplikat aja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sepertinya sebenarnya itu dalam Photoshop itu hanya pengulangan aja ya, pengulangan perintah. Yang jadi masalah itu idenya aja, ide dari seorang desain tadi itu pasti berbeda-beda gitu. Nah kita misalnya mau ubah mata kanan, jadi kita masukkan label harga misalnya, contoh ini pakai ini. Nah ini ya teman-teman, kita di sini mau pakai tools untuk menghapus background. Ini kita drag. Nah di sini kan di dalam ribbon ataupun pita ini tadi kan masih ada background putih ya. Jadi kan kalau kita tempel kelihatan di background putihnya kan jadi tidak enak untuk dilihat. Nah cara menghapusnya itu ada 2, secara manual ada, otomatis juga ada. Kalau kita manual kita gunakan ini polygonal lasso tool. Kita klik polygonal. Ini secara manual ya. Kita klik, baru kita tarik. Nah jadi dia seperti ini. Kalau misalnya secara manual, karena nanti teman-teman pasti ada nanti menemukan item ataupun objek yang nantinya dipotong dengan menggunakan secara manual, nggak bisa secara otomatis. Nah ini secara manual udah terselect, tinggal kita cut, baru paste. Nah maka ini tidak ada backgroundnya ya teman-teman. Jadi seperti itu cara memotong ataupun menghapus background. Ada 2 cara. Kalau misalnya mau yang otomatis, caranya seperti ini. Kebetulan ini backgroundnya solid ya, warna solid, warna putih. Kita gunakan yang namanya Magic Wand Tool. Kita klik, ini ada tools yang keempat. Kita klik aja area putih, area backgroundnya, maka akan terselect, lalu delete. Nah itu cara cepatnya, cara otomatisnya gitu. Kita resize, terus kita masukin ke sini misalnya. Ini kita duplikat, kita buat yang harganya misalnya 20.000. Kita ubah fontnya, kita klik text tool, baru kita ubah. Kita contohnya bebas new. Ini font favorit ya, font favorit saya. Oke, nah ini kan layarnya dia di atas ya, di bawah dari ribbon tadi ya. Nah kita tarik. Ini layar 20K di sebelah kanan ini, di bawah dari ribbon. Kita klik ribbon, kita klik ya, buat pita aja, bukan ribbon, pita. Nah, layar yang 20K tadi ini karena tidak kelihatan, kita tarik ke atas seperti yang tadi, di atas layar pita, maka akan muncul seperti ini. Nah, warnanya, ini tadi saya bilang pemilihan warna itu cukup penting ya, teman-teman. Jadi kalau di sini ada warna merah, ketika kita pilih warna merah fontnya, maka tidak akan kelihatan. Jadi tips dari saya, kalau misalnya ada background warna gelap, maka gunakan font yang warna terang. Kalau misalnya backgroundnya warna terang, gunakan font yang gelap. Jadi contohnya ini, kita kesampingkan dulu yang itu ya. Ini tipsnya ya. Contohnya ada rectangle. Ini ibarat backgroundnya warna gelap. Terus kalau kita buat kita buat teksnya warnanya gelap, maka nanti tidak akan kelihatan ya. Contohnya sama gelap.
Nah, ini tidak akan kelihatan. Jadi nanti dilarang ya teman-teman untuk menggunakan font dan teks, menggunakan background dan teks dengan warna yang sama-sama gelap ataupun sama-sama terang. Contohnya kalau kita buat ini teksnya terang, contohnya warna kuning, background kuning, tulisannya juga putih misalnya, kan sama-sama terang. Nah, ini kan tidak kelihatan. Jadi teman-teman, tadi tipsnya kalau misalnya backgroundnya gelap seperti ini warna biru, gunakan teksnya yang terang, warna putih ataupun warna kuning, itu kan terang. Nah, jadi dia kelihatan. Kalau misalnya backgroundnya gelap, gunakan font yang terang. Jadi kalau misalnya ini font kebetulan ini backgroundnya terang ya, kita gunakan fontnya yang gelap ataupun yang kontras, contohnya warna hitam, merah ataupun biru juga bisa. Jadi teksnya tadi jadi kelihatan. Jadi itu pemilihan warna ya teman-teman. Oke, jadi di sini pitanya kan warna merah, kita gunakan fontnya warna putih misalnya ataupun warna kuning bisa. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, tinggal kita duplikat aja seperti tadi, duplikat ke samping, terus tinggal ubah harganya. Ini cuman sampel ya teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini kita buat rectangle ya untuk mempercantik aja. Kita klik rectangle, baru kita kreasiin aja sesuai keinginan teman-teman. Seperti ini. Ubah warnanya seperti yang tadi saya bilang, klik ini baru pilih shape, pilih fill untuk mengubah warna, atau warna misalnya ini yellow, terus di bawahnya ini warna hitam ya, contohnya abu-abu grayscale. Oh ya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan mengenai mode warna ya, di sini ada image, pilih mode, terus di sini ada grayscale, RGB dan CMYK. Ini RGB dan CMYK yang saya bilang tadi. Kalau misalnya di RGB untuk memposting di Instagram ataupun di sosial media lain, sedangkan CMYK untuk dicetak. Jadi kebetulan ini kan saya buat mode RGB ya. Ini di sini ada RGB karena untuk ini sebagai contoh misalnya untuk diposting aja misalnya. Jadi kita gunakan RGB. Kalau CMYK kita ubah aja, klik image, pilih mode, baru CMYK. Nanti di sini down button, press OK. Nah, di sini akan berubah jadi CMYK. Nah, itu tadi penggunaan mode CMYK dan RGB. Oke, kita gunakan RGB aja, baru buat teks. Misalnya ini first book. Nah, ini saya bilang seperti yang saya bilang tadi, gunakan font yang tidak banyak ya. Gunakan font yang minimalis ataupun sedikit sesuai dengan permintaan dari calon klien kita gitu. Jadi ini saya gunakan 2 font aja, font yang normal ataupun sans serif dan font yang script ataupun yang Latin gitu. Contoh ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Mempercantiknya bisa gunakan ada yang namanya pen tool misalnya, kita klik aja masing-masing, buat aja sesuai keinginan teman-teman. Jadi bebas ya kreasi teman-teman di sini. Tapi dengan catatan kalau misalnya ini memang untuk permintaan klien, kita sesuaikan dulu permintaan klien seperti apa. Lalu kalau mau mempercantik bisa kita tambah-tambahin misalnya seperti cipratan air seperti ini ataupun item-item lainnya gitu. Jadi bentar ya. Nah, jadi bebas ya teman-teman kreasiin. Untuk mengubah warnanya, ini kan tadi kita klik. Oke, wait. Kita ubah warnanya di sini. Klik, tinggal cari warna aja ya. Misalnya warna orange, oke. Nah, akan berubah warnanya. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk bagian bawah misalnya sering itu kita pakai untuk brand ya, brand suatu usahanya. Contohnya ini kita buat warna yang nyambung ya, warna merah ya, tapi warnanya dark, lebih gelap. Nah, ini untuk
gambarnya tadi, kita masukin logonya, open file, pilih logo. Nah, di sini kan logonya juga masih ada backgroundnya ya. Kita ulangi lagi perintah kerja seperti yang kita tadi gunakan, yaitu menghapus background dengan cara klik magic tool. Kita klik yang keempat toolsnya, baru kita klik backgroundnya, lalu delete. Akan terdelete secara otomatis. Lalu resize, perkecil ukurannya. Konsep yang tadi teks untuk tidak ditarik secara tidak proporsional itu bisa berlaku untuk logo ataupun gambar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nariknya logo itu harus presisi juga, nggak boleh ditarik seperti ini kan jadi peyang ya. Nah, itu dilarang ya. Jadi teman-teman jangan pernah menarik secara tidak presisi, apalagi logo, karena logo ini sensitif ya, apalagi logo usaha. Jadi misalnya ini logo usahanya kan bulat, kalau kita tarik tidak presisi kan jadinya peyang atau oval ya. Nah, itu bisa buat klien kecewa, bisa jadi konotasi negatif juga untuk kita sebagai desain grafis gitu. Jadi penting untuk meresize sesuatu objek, baik itu teks ataupun gambar, secara presisi. Contohnya ini buat teks sembarang ya, printnya kita ubah fontnya, warnanya jadi putih karena di sini kan backgroundnya gelap ya. Terus kita masukin sosial media ya, misalnya ini Instagram sama WA. Enter. Oke, jadi tinggal kita drag ya. Jadi pengulangan aja sih teman-teman semua. Ada yang di drag, terus open file, terus kemudian hapus background seperti ini, backgroundnya hitam solid, kita hapus pakai magic wand tool, kita klik backgroundnya lalu delete. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Kalau kita benar-benar mau belajar, pasti ada aja jalannya. Kalau nggak tahu, bisa kita cari di internet. Misalnya teman-teman nggak tahu nih, lagi buat poster, rupanya mau buat backgroundnya, gimana cara menghapusnya, tinggal cari di YouTube. Jadi gimana cara menghapus background. Nah, di situ ada banyak tersedia tutorial mengenai itu. Teman-teman juga bisa lihat di Instagram saya, itu ada quick Photoshop tips, ada Photoshop singkat ya. Jadi ada di situ misalnya untuk mengubah warna baju ataupun warna rambut juga bisa. Terus menseleksi juga ada. Jadi teman-teman bisa kunjungin Instagram aku juga bisa. Nah, di sini udah kita hapus ya tadi background sosial medianya. Teman-teman bisa buat sesuai dari sosial media dari klien kita ya. Ini contohnya your Instagram, ini sampel aja ya. Kebalik. Jadi seperti ini. Nah, dari misalnya ini kan flyer yang kita buat ya, seperti yang saya katakan tadi, segitu banyak tools yang ada di Photoshop, tapi tidak semua yang kita gunakan. Nah, ini kan udah jadi ya, tinggal kita tambahin lagi di sini ya. Ini belum chicken garden. Oh ya teman-teman, ini tambahan ya. Kalau misalnya mau buat warna teks lebih variatif, misalnya mau kita buat gradiennya ya, warnanya kan ini kan solid ya, satu warna merah aja, putih aja. Nah teman-teman kalau mau buat gradien untuk mempercantik, itu ada di sini di bagian panel. Ini saya gitu. Nah di sini ada icon FX ya, kita klik dulu misalnya teksnya, lalu kita klik icon FX, terus di sini blending option, nanti akan muncul jendela layar style ya. Ini color overlay untuk mengubah warna sama seperti tadi, bisa warna putih, biru ataupun hitam. Tapi kalau mau buat gradien, di sini ada gradient overlay untuk membuat warna gradien ya. Nah ini kan kombinasi warna antara marron dengan warna kuning keemasan gitu ya. Ini kita kreasiin aja seperti ini. Contohnya kalau mau warna emas, di sini saya juga ada buat. Nah ini warna emas gitu. Jadi beda-beda ya teman-teman, sesuai kreasi kita. Terus ini kan nggak kelihatan ya, karena background dari teksnya tadi itu kan gambar, jadi penuh warna. Kalau supaya teksnya kelihatan, tips dari saya, gunakan stroke ataupun outline untuk teks tadi. Jadi ini ada layer stroke ya. Stroke ini tadi untuk memberikan garis tepi ataupun
outline pada teks kita. Ini size untuk memperbesar ukuran dari stroke-nya. Contohnya stroke-nya putih ya. Kita klik OK. Ini kan color putih. Baru size-nya tinggal kita geser aja ke kanan atau kiri untuk memperbesar. Nah, jadi seperti ini. Sesuaikan aja. Nah, contohnya seperti ini ya, 8px. Lalu press OK. Nah, kita gunakan ini warna fontnya putih. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya mau membuat warna lebih variatif, bisa gunakan gradient color ataupun warna lainnya. Nah, jadi dari desain yang kita buat ini, dari misalnya flyer yang contohnya kita buat sekarang ini, teman-teman pasti tahu bahwa tools yang di sebelah kiri kita ini tidak semua tools yang saya gunakan. Paling saya gunakan tadi polygonal lasso tools, move tool, magic wand tool, text tool, dan shape. Paling cuma 4 ya, ataupun gradient 5 atau 6 lah tools yang maksimal saya gunakan untuk membuat suatu flyer. Jadi jangan berpikir bahwa Photoshop itu sulit untuk menguasai semua tools, seperti it's impossible, itu hal yang nggak mungkin ya. Tapi padahal kita cuma gunakan 4 atau 5 untuk menghasilkan flyer seperti ini. Jadi ya tetap aja berpikir positif dan terus maju.